Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani porang dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tentunya diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, jumpa lagi di Alfian di channel, tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Ya kawan, hari ini berada di lahan porang lagi, melanjutkan penanaman. Namun hari ini yang akan saya tanam adalah dari bibit umbi belah yang ukuran kisaran setengah on sampai 1 kilo. Saya belah menjadi 2. Untuk contoh bibitnya seperti ini. Nah ini kawan, bibitnya seperti ini. Ini kisaran 8 on 7 on, saya belah menjadi 2. Ada juga yang setengah kilo. Ini untuk pembelahan saya ambil sebelahnya mata tunas masih utuh. Untuk yang mata tunas yang sebelahnya atau tidak kebagian mata tunas itu belum saya tanam, masih karantina di rumah, nanti menunggu tunas baru keluar. Ini untuk yang calon spora seperti ini, lebih baiknya dipatahkan, nah karena nanti cepat tumbuh. Seperti halnya ini juga bekas spora. Ini dulu saya patahkan, ini sudah mulai tumbuh tunas. Dan untuk umbi belah penanamannya usahakan keadaan sudah betul-betul kering. Nah ini sudah mulai tumbuh tunas seperti ini. Ini juga dulu bekas spora, calon spora, saya patahkan, kemudian ini tumbuh tunas lagi, sudah mulai tumbuh tunas nih. Nah untuk penanaman dari umbi belah usahakan ini keadaan sudah kering, betul-betul kering, keras. Ini sudah ada tanda-tanda seperti ini, retakan-retakan seperti ini menandakan kalau bekas dari potongan itu sudah betul-betul kering. Ini rencana mulai dari peta ini sebagai tanda pohon kelapa ini yang mati ini peta sini sampai peta paling bawah sana nanti. Itu saya rencana memakai umbi belah semua. Untuk yang umbi utuh, peta sebelah atas ini sampai ke bagian gubuk itu sudah menggunakan umbi yang utuh dengan ukuran kurang lebih sama dengan umbi yang saya belah. Karena memang untuk tahun ini saya uji coba 2/3 dari populasi tanaman yang atau populasi bibit yang saya gunakan itu saya buat uji coba umbi belah seperti ini. Nah untuk penanaman umbi belah itu sama dengan umbi yang utuh. Lain halnya dengan katak. Kalau katak itu bebas, mau tengkurap mau miring itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk umbi belah atau umbi utuh itu usahakan seperti ini. Mata tunas berada di atas, kemudian ini bekas irisan itu berada di samping. Seperti ini. Jangan sampai tengkurap seperti ini. Kalau seperti ini nanti tunas yang utama ini akan mati, kemudian akan tumbuh tunas-tunas kecil di sini. Memang tumbuhnya akan banyak, namun nanti hasilnya itu akan kecil-kecil. Umbi banyak tapi kecil-kecil. Tapi kalau kita tanam seperti ini, kita hadapkan ke atas seperti ini, bagian irisan berada di samping, itu nanti yang akan tumbuh adalah tunas yang utama yang akan hidup.
dan insya Allah nanti akan tumbuh normal seperti layaknya, seperti halnya tanaman dari umbi utuh. Nah, seperti ini. Kalau untuk estimasi hasil, saya mentargetkan kalau biasanya kita utuhkan umbi dalam satu umbi ini bobot kisaran misalnya setengah kilo atau sampai bobot 9 on, itu dalam satu musim bisa mencapai bobot sekitar 5 atau 6 kilo, ya minimal 4 kilo. Itu kalau kita belah itu dengan target tiap satu belahan itu mendapatkan 2 hingga 3 kilo, bermana nanti hasil akhirnya sama dengan yang dibelah menjadi 2, ya minimal 2 kilo lah tiap satu belahan. Jadi dalam 2 belahan akan menghasilkan 4 kilo, tiap satu bulan 2 kilo. Namun untuk kelebihannya itu nanti dalam, kalau kita utuhkan itu kita cuma punya satu batang, otomatis katanya cuma satu untuk kata yang super, kata yang tengah. Tapi kalau kita belah sudah secara otomatis kita mempunyai 2 tanaman atau 2 batang. Itu akan lebih menguntungkan buat kita para petani porang. Hasil kata sudah secara otomatis akan lebih melimpah 2 kali lipat. Ya, kita lanjut untuk penanaman dari umbi belah. Nah, seperti ini kawan untuk cara penanaman. Kemudian ini nanti setelah bibit kita tata seperti ini, jangan sampai salah. Hadapkan pada mata tunas posisi ke atas atau bekas irisan itu berada di samping untuk memperoleh hasil tunas yang maksimal atau tunas yang utama, tunas besar. Kemudian kita uruk seperti ini. Ini juga saya gunakan metode tanpa pupuk dasar atau tanpa pupuk kompos untuk pupuk dasarnya. Nanti pupuk komposnya kita berikan atau kita beri pada waktu pupuk susulan ketika tanaman sudah tumbuh. Seperti ini, cukup kita uruk tipis-tipis. Nanti untuk hasilnya bisa kita lihat bagaimana pertumbuhannya dengan yang umbi kita utuhkan. Ini juga masih untuk uji coba, nanti bisa kita bandingkan dengan pertumbuhannya yang berada di petak sebelah atasnya ini, karena petak sebelah atas ini semua menggunakan umbi yang utuh. Kemudian ini petak mulai sini ini ke bawah nanti menggunakan umbi belah semua. Ada yang belah menjadi 2, ada juga yang saya jadikan 4. Nanti untuk perbandingan, untuk kita buat percobaan mana nanti yang paling bagus
itu yang akan kita pakai metode di tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu ikuti terus channel saya untuk melihat perkembangan dan juga melihat hasil daripada tanam umbi belah yang saya lakukan ini. Dan buat sobat-sobat yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara like dan juga subscribe ke channel saya. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan salam sukses untuk kita semua. Mungkin itu sedikit dari saya, semoga ada manfaatnya dan tetap semangat. Salam sukses untuk semua orang di seluruh Nusantara. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.